Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 13 Mei 2023 dalam pekan kelima Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Sylvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan kami bersyukur atas rahmat yang Kau limpahkan dalam hidup kami hari ini. Semoga sepanjang hari ini kami mampu hidup selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
dunia ini umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Karyaku adalah panggilan dan perutusanku. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Setiap orang Kristen dipanggil dan diutus untuk menjadi pembawa sukacita dan damai dalam hidupnya. Perwujudan dari panggilan dan perutusan tersebut tentu sesuai dengan bidang kehidupan masing-masing. Seorang guru melaksanakan tugas panggilan dan perutusannya melalui dunia pendidikan. Ia mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar dapat mendidik dan mengajar dengan baik. Peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya dididik dan diajar dengan baik sehingga masing-masing dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Seorang karyawan akan melaksanakan tugasnya sebaik mungkin
agar institusi tempat karyanya dapat berkembang dengan baik, sehingga memberikan berkah baginya dengan mendapatkan upah dan penghargaan yang layak. Namun juga disadari bahwa setiap tugas dan perutusan memiliki konsekuensi, tantangan, dan hambatan yang bermacam-macam. Tidak semua orang suka dengan keberhasilan orang lain. Ada banyak orang suka mencari kesalahan dan kegagalan orang lain daripada kebaikan dan keunggulannya. Rasa tidak suka itu melahirkan sikap benci, ingin mengucilkan, ingin menjatuhkan, dan bahkan menghancurkannya. Dan berhadapan dengan hal tersebut, tidak semua orang mampu menyelesaikan dengan baik. Kemampuan seseorang menangani masalahnya tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pendidikannya yang tinggi, melainkan juga kemampuannya mengambil sikap dan menerima semua pengalaman hidup, baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan itu sebagai anugerah. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan para murid-Nya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku." Pernyataan ini menyiratkan bahwa bukan hal yang mudah menjadi pengikut Yesus. Siapapun yang menjadi pengikutnya harus siap untuk menerima konsekuensi yang akan muncul. Kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeda dengan cara hidup duniawi. Sebagai murid-Nya, kita dituntut mampu meneladan Yesus. Hidup yang diliputi belas kasih dan murah hati, penuh cinta, jujur, rendah hati, sabar, lemah lembut. Berhadapan dengan derasnya arus dunia, kita tidak boleh terjebak dan terbawa arus. Ngeli naning ora ngeli. Demikian ungkapan dalam bahasa Jawa. Mengikuti arus tetapi tidak terbawa arus. Kita semua dipanggil menjadi anak-anak Allah agar kita mampu melepaskan diri dari nilai-nilai dunia yang umumnya berlaku. Sebagai anak Allah, hendaknya kita melakukan kehendak Bapa dengan menjaga iman dan kepercayaan kepadanya. Untuk melakukan hal itu tidaklah mudah. Tantangan akan selalu ada. Namun sebagai anak Allah, kita percaya bahwa Bapa akan selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kita perlukan. Sekali lagi, meneladan hidup Yesus yang rendah hati, mengasihi dan mengampuni adalah cara yang hidup yang harus kita miliki. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab Aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Yesus telah datang untuk membebaskan manusia dan cengkraman dunia. Mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku. Ia memilih kita menjadi pengikut-Nya agar kita menjadi terang dunia dalam kegelapan, pembebas dalam penindasan. Sebab Ia memberikan jaminan bahwa mereka akan menyaksikan kasih mengalahkan kebencian, kehidupan akan menang atas kematian. Oleh karena itu, jangan mundur jika dunia membenci kita. Berkah dalam. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Melalui sakramen baptis, Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Dengan diangkat sebagai anak-anak-Mu, kami Kau anugerahi hidup surgawi, sehingga maut tidak menguasai kami lagi. Kami mohon, bimbinglah kami agar kami mampu hidup sebagaimana Kau kehendaki dan mencapai kemuliaan sejati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.